seorang perempuan solihah, tentu yang perlu kita pikirkan yang solihah. Ada perempuan solihah, ingat betul, dia ingatannya nggak ada masalah, normal baik. Ingat betul kalau dia ditalak. Setelah masa iddahnya selesai, si suami mengklaim kalau dia itu tidak mentalak. Makan mamnuan idza jaza wajib. Misalnya orang makan bangkai itu haram. Orang nyuri gedangnya Pak Haris, gedang gorengnya Pak Haris itu haram. Haram. Tapi sekali kamu kelaparan, kalau nggak makan gedangnya Pak Haris itu mati, maka wajib makan. Bukan sekedar boleh, tapi apa? Wajib. Karena sesuatu yang pernah dilarang sekali boleh langsung naik, hukumnya jadi apa? Wajib. Orang makan bangkai itu haram. Tapi kalau kamu darurat, kalau nggak makan bangkai itu mati, hukumnya makan adalah wajib. Setelah menjadi wajib, kena kaidah ad-daruratu muqaddaratun biqadri. Jadi kalau kira-kira makan bangkai itu kakinya cukup, nggak perlu makan semua. Paham ya? Makanya itu bisa diteruskan. Misalnya orang melihat perempuan itu haram, tapi kalau harus lihat di syahadah atau taklim atau macam-macam, itu langsung wajib. Itu memang kaidahnya gitu. Qat'ul udwi haram, tapi sekali harus karena ada kepentingan medis menjadi wajib. Nah, itu kaidah makana mamnuan idza jaza wajib. Sesuatu yang dilarang sekali kena hukum jaiz, entah karena alasan apa, langsung naik jadi apa? Wajib. Nah, tentu ini butuh sekian analisis untuk membuktikan itu. Nah, makanya terus orang-orang usuliyin membuat bab seperti ini. Kalau baca ya. Wa yatamaya zubatuha lan dadi beda. Wa taridu lan tumeka apa sighatul amri atau sighatul if'al bil makna sabiq di sitatin wa isrina maknan sampai 26 makna. Alama fil asli. Wa illa faqat awsalaha ba'duhum linayifin wa salasina wa yatama yazuba dua an ba'din bil qara'in. Tentu nanti yang bisa membedakan adalah qarina. Satu misalnya taruhan awal itu lil wujubi. Pertama karena wajib, nahu wa aqimus sholat. Walin nadbilan amar tumeka kanggo makna sunat. Nahu fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Fakatibuhum mongko ngakatono kita basira hum ing para budak in alimtum lamun ngerti sira kabeh fihim ing dalem para budak khairan ing kapinan. Itu tentu hanya sunnah, karena tidak ada ulama yang mewajibkan melakukan akad kitabah. Walil ibahati lan mukrona ibahah, nahu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu mangano sira kabeh min thayyibati ma. Ae mimma tekse mangan saka perkara yustalad tukang den anggap enak apa ma minal mubahat, saking pira-pira barang sing mubah. Walid tahdidilan krana nglulu. Ngelulu ini ngongkon tapi nak dilakoni yang perintah itu kecewa, itu ngelulu cara Jawa. Dia nyuruh sesuatu tapi kalau dilakukan betul yang menyuruh kecewa berat. Nahu i'malu masyitum. I'malu ngelakoni ya sira kabeh mak ing perkara situm kang karep sira kabeh. Anda boleh melakukan apa saja. Tentu tidak mungkin itu Allah kok menyuruh orang boleh melakukan apa saja. Tentu Allah tidak mungkin membolehkan kita zina, maling, korupsi. Tapi kalau Allah sedang murka malah ngendikane i'malu masih tunggu tahdid. Kila tindawono apa ngene. Wayas tukulan beneri apa tahdid ma tahrimi sepetane hukum haram wal karahati la hukum makruh. Ini yang mulai sulit ya, yang mulai bab-bab mukhtalafah. Walil irsadi lan amar iku tumeka kanggo makna ngekeki panduan, ngekeki petunjuk. Ngekeki petunjuk apike iku piye. Tapi tidak taruhan sah dan tidak sah, tapi mau api piye. Nahwu wastasyidu syahidaini mir rijalikum. Wastasyidu lan ngangkato syahid sira kabeh syahidaini ing saksi loro, sing saksi loro iku mir rijalikum saking wong lanang-lanang sira kabeh. Lawal maslahatu te maslahat misale fihi ing dalam istisyad iku dunyawiyatun bangsa dunyawi. Bikhilafiyah hale berbeda nih misale syahadah atau maslahat finnat bi ing dalam masalah sunat.
Nah ini termasuk bab-bab yang banyak masalah ya. Saya belajar kitab di bab tolak ya, bab paling sensitif. Karena kalau ya betul kita tolak berarti kita menggauli istri adalah haram, meskipun tidak sampai zina ya. Tapi kalau enggak, ya pokoknya masalah. Sekarang sampai saya tanya, orang menceraikan istrinya untuk menjadi sah cerai itu harus ada saksi enggak? Untuk menjadi sah cerainya enggak kan? Kamu marah, bentrok sama istri di dapur, tolak tuki, menjadi tolak enggak? Menjadi. Tapi di bab tolak itu Allah ngendikan di bab tolak yang mulai lima tu harimu ma'ahallahu la kata bagaimana apa marrota aswajib. Itu ada kata wa asyidu dawe adlim minkum, di antara irsadnya Allah itu kalau tolak itu harus ada dua saksi. Maka para usuliyin ini berpikir, apa dua saksi itu syarat sahnya tolak? Apa syarat untuk orang lain atau hakim mempercayai terjadinya tolak? Itu kan ada sekian kemungkinan. Itu kan sama dengan misalnya ada kata wa batalul yatama hatta ila balahun nikah. Ujilah anak yatim itu. Apa betul kita butuh menguji? Apa uji ini supaya kita tahu, dan itu tidak harus lewat ujian, misalnya dari indikasi perilakunya yatim tadi. Ini bab-bab yang para usulin itu gak berhenti berpikir. Saya ulang lagi ya, tolak itu hakuz zauji. Sehingga kalau zaud melafadzkan tolak secara sorry, harusnya ya waqa'at tolak. Cek masyhudan balik itu disaksikan, amlam yusyahad atau tidak disaksikan. Tapi tentu ini melahirkan sekian problem. Misalnya ada perempuan solihah, misalnya bapak itu solihah, ingat betul kalau suaminya sudah mentalak. Setelah iddahnya selesai, kalau iddahnya belum selesai gak masalah, nanti saya tunjukkan ya masalah tafasilu hukmil mu'tadah. Iddahnya sudah selesai, istrinya ini merasa dosa betul kalau digauli, karena dia ingat betul kalau sudah ditalak. Saya ulang lagi ya, ada seorang perempuan solihah, tentu yang perlu kita pikirkan yang solihah. Ada perempuan solihah, ingat betul, dia ingatannya nggak ada masalah, normal, baik. Ingat betul kalau dia ditalak. Setelah masa iddahnya selesai, si suami mengklaim kalau dia itu tidak mentalak. Mungkin otaknya dapati benar atau ingatannya dapati benar, atau dia bohong, memang eman setelah boleh bujuku ya angel. Pak Haris tahu sekali, sangat. Ini tuh direktur Mahatali, santrinya banyak mahasiswi tapi belum nikah. Nah, itu misteri pernikahan. Logikanya kan ganteng, terkenal ngalim, direktur kan tinggal milih. Tapi justru karena keangkuhan itu jadi kesulitan.